Sengantuk apapun, mari tidak melalaikan satu amalan ini. Sungguh banyak sekali orang yang lalai saat mengantuk telah mendatanginya. Ia pun segera berbaring dan sesaat kemudian telah terlelap. Ia melalaikan amalan-amalan hebat sebelum tidur. Maka kita jangan sampai lalai. Terlebih jika usia telah memasuki usia tua yang tak ada jaminan setelah tertidur masih panjang umur hingga besok pagi. Bacalah amalan ini, maka keselamatan dari mati mendadak akan didapatkan. Aman dari gangguan setan, aman dari musibah, kebakaran, dan pencurian. Mari ikuti video ini hingga selesai untuk mengetahuinya. Semoga Allah merahmati kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat, Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab beliau, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, menyebutkan beberapa amalan sebelum tidur. Ada 3 ayat agung dan 3 surah pendek yang dianjurkan diamalkan. Amalan-amalan ini adalah amalan keselamatan dari gangguan setan saat sedang tidur. Kemudian Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Abwabul Faraj menyebutkan pula salah satu amalan yang dianjurkan dibaca sebelum tidur berupa membaca 1 ayat pendek. Siapa yang membacanya akan selamat dari mati mendadak, dari musibah, pencurian, dan kebakaran. Insya Allah kita akan mempelajari amalan-amalan sebelum tidur ini, maka pastikan para sahabat menyimak hingga menit terakhir. Insya Allah menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Dan jangan lupa menuliskan doa dan hajat para sahabat di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama, mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Amin. Allahumma amin. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel Imam Nawawi rahimahullah di dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran menyebutkan beberapa amalan sebelum tidur. Ada 3 ayat agung dan 3 surah pendek yang dianjurkan diamalkan. Beliau menjelaskan yustahabu an yaqra'a indan naumi ayatal kursiyyi wa qul huwallahu ahad wal muawwidzatain wa akhir suratil baqarah. Dianjurkan sebelum tidur membaca ayat kursi, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas serta 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Yang pertama, sebelum tidur bacalah ayat kursi. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Abu Hurairah, "Idza awaita ila firashika faqra ayatal kursiyyi." Jika engkau akan berangkat tidur, maka bacalah ayat kursi. "Lan yazala ma'aka minallahi hafizun wa la yaqrabuka syaitanun hatta tusbiha." Maka Allah akan senantiasa menjagamu selama engkau tidur, dan setan pun tidak berani mendekatimu hingga masuk waktu
waktu subuh. Yang kedua, membaca surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq serta surah An-Nas. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidatina Aisyah disebutkan bahwa Rasulullah ketika akan tidur, beliau menyatukan kedua telapak tangan beliau, lalu beliau meniupnya, lalu membacakan pada keduanya surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan beliau ke seluruh tubuh beliau yang dapat dijangkau. Beliau mulai dari bagian kepala, wajah, dan bagian depan tubuh beliau. Beliau melakukan ini sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Tentang 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah ini, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Abu Mas'ud Al-Ansari. Man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarati fi lailatin kafatahu. Siapa saja yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada suatu malam, maka 2 ayat tersebut telah mencukupinya. Para sahabat menebar hikmah meraih berkah channel. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitab Abwabul Faraj menyebutkan anjuran membaca 1 ayat pendek sebelum tidur. Beliau berkata, faminha qira'atuha 'indan naumi ihda wa ishrina marratan lil hifdi min mautil fujaah. Di antara keutamaan mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur adalah mendapatkan perlindungan dari mati mendadak saat sedang tidur, wa daf'i kulli bala'in wa afatin wal amni fi tilkal lailati min syarri syaitani wasyaraqati wal hariqa, dan mendapatkan penjagaan Allah dari bala bencana dan musibah, dan akan aman pada malam itu dari gangguan setan, akan aman dari pencurian, dan akan aman dari kebakaran. Di dalam kitab Kashifatus Sajah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad Asy-Syawi sebagai berikut. Wa min khawashiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa ishrina marratan. Dan di antara keistimewaan kalimat Bismillahirrahmanirrahim adalah jika seseorang akan tidur lalu dia membaca 21 kali kalimat Bismillahirrahmanirrahim, amina tilkal lailati minasyaitani wa amina baituhu min syaraqati. Maka pada malam itu dia akan selamat dari setan, rumahnya akan selamat dari pencurian, wa amina min mautil fujaati wa ghairi dzalika minal balaya, dan dia akan selamat dari mati mendadak dan akan selamat pula dari bala bencana lainnya. Jadi amalan yang dimaksudkan adalah membaca bismillah 21 kali sebelum tidur. Barang siapa membacanya sebelum tidur, maka dia akan mendapatkan 5 keutamaan, yaitu pertama, diberi keselamatan dari mati tiba-tiba atau mati mendadak saat sedang tidur. Yang kedua, dijaga Allah dari segala musibah dan bencana. Yang ketiga, selamat dari gangguan setan. Yang keempat, selamat dari pencurian. Dan yang kelima, selamat dari kebakaran. Jika demikian, sebelum tidur dianjurkan membaca 5 ayat dan 3 surah pendek, yaitu pertama, membaca ayat kursi walaupun hanya 1 kali. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum
lahu ma fis samawati wa ma fil ard ma dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Yang kedua membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemudian yang ketiga membaca dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masyir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dan yang keempat membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Demikianlah di antara amalan sebelum tidur yang sangat baik kita amalkan. Semoga kita dapat mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, insya Allah barokah, insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.